Buat Israel nyabut dari tangan orang yang suka berbuat amal soleh. Dari tangan gak sanggup ya Rob, dari mata coba dicabut dari mata, berat bang. Israel gak sanggup, enggak kuat ya Rob, saya enggak kuat. Enggak kuat. Periksa matanya, diperiksa, masih segernya nih orang. Matanya sering nangis di keheningan malam, sering munajat SLJJ tengah malam, sambungan langsung jarak jauh, ngobrol tengah malam, orang pada tidur dia mau curhat sama Allah. Rajin angkat tangan, kalau rajin angkat tangan Allah turun tangan. Tuh perhitungannya, Masya Allah, matanya nangis di keheningan malam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para orang tua, para asatidzah, dan segenap para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang mulia guru-guru kita, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Walid Kiai Haji Muhammad Nasir, kita doakan beliau agar senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu beliau senantiasa bermanfaat buat kita semua. Segenap guru yang lainnya, ada akhina Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Nur Anwar Amin LC, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Ghafur Rauf MPDI, Al-Mukarram Ustadz Haji Munzir Tamam Nur, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Imam Mahmudin, Ustadz Haji Fatullah, Al-Mukarram akhina Ustadz Kiai Haji Aang Kunaifi Sopri SPDI, Al-Mukarram Ustadz Haji Haril Jamil, Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Sayuti Murik, Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Razak, Ustadz Haji Taufikur Rahman MPD, dan Ustadz Haji Rafiuddin Hasan, segenap keluarga besar dari Bapak apa sih? Haji Hasan, Bapak Haji Hasan, almarhumah Haja Royani binti Kong Haji Abdan, dan segenap guru-guru yang lainnya. Enggak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, enggak ada lagi. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini dalam rangka melaksanakan pembacaan doa khusus untuk almarhum wal maghfurlah almarhumah Ibu Hajah Royani binti Kong Haji Abdan di hari ke-40 harinya beliau. Mudah-mudahan iringan doa kita semua, apa yang kita baca dari mulai pembacaan suratul Fatihah, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil dan tahmid, khatmul Quran, dan serta pembacaan sebagian riwayat baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta doa-doa yang kita panjatkan pada kesempatan malam ini. Beliau almarhumah senantiasa Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya,
Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segenap para almarhumin wal marhumat yang kita kirimkan doa pula, malam ini beliau senantiasa dijadikan alam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal. Para bapak, para guru, hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, malam ini kita doain almarhumahnya Hajah Royani. 40 hari yang lalu beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang yang meninggal dunia disebut telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Almarhumahnya Hajah Royani 40 hari udah ninggalin kita. Maka beliau yang sudah meninggalkan kita, kita yang masih hidup nyebutnya mati. Nya Hajah Royani mati. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal beliau almarhumah cuma ngalamin pindah. Ustadz kok ngomongnya pakai mati? Emang mati kan kasar banget itu, gitu bahasa. Oh, kasar itu mati. Di mana-mana meninggal. Emang mati itu boleh ngomong mati karena emang berasal dari bahasa Arab. Karena udah kontrak kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nggak ada wa mahyaya wa meninggal. Jadi almarhumah nih udah meninggal dunia, telah berpulang ke rahmatullah. Maka disebut di situ kita garis bawahi telah pulang. Berarti almarhumah udah pulang dari dunia menuju kehidupan alam barzah. Ini mah bukan ceramah ini bang, kita kongko aja ini mah. Ya saya mah sih banyak kiai mulu nggak ceramah ini. Saya mah ya elah namanya juga gabus damen. Jadi almarhumah ini udah ninggalin kita. Berarti beliau telah pulang ke rahmatullah. Ngomongin pulang hakikatnya enak. Orang pulang. Mana buktinya? Dulu zaman kita sekolah, bang ada guru galak banget. Pelajarannya kita kagak demen. Gurunya kagak datang pas pelajaran dia, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget bang kita, lompat dari atas meja, manggul kempek. Ngerti kempek? Kenapa? Girang karena boleh pulang, ngomongin pulang enak. Pulang haji, sebenarnya ngomongin pulang haji enak. Udah ngelaksanain tawaf wada di sono kebayang deh tuh. Apa yang kebayang? Genteng rumah kita. Udah kebayang pengen pulang haji disambut saudara keluarga. Masya Allah luar biasa girangnya. Kenapa? Selamat pulang pergi berangkat haji. Pulang enak girang. Lebaran kita pulang apa? Pulang mudik, pulang kampung. Kalau pulang kampung boleh, mudik nggak boleh. Tuh kata dia. Ini orang pinteran dia. Kalau kita kan sama aja kali ya. Kalau dia melain pulang kampung sama mudik. Kata dia sama. Kalau kita makan lain ya. Kalau kata dia lain. Kalau kita kan sama ya. Pinteran dia. Iya pinteran dia. Pulang mudik. Kenapa? Kebayang udah itu. Bagaimana suasana kampung enak. Masih zaman kita kecil pulang kampung, lebaran di kampung ketemu keluarga. Makanya dibela-belain pulang kampung. Walaupun PPKM pulang juga. Makanya Ramadan tahun kemarin Ramadan istimewa. Pintu surga dibuka, pintu perbatasan ditutup. Lah nyeplos juga bang lewat CBL. Naik motor nyeplos pinggiran terus sampai nyebrang tuh Batu Jaya, terus tembus Kurawang sono. Mana naik motor Mio, mudik pakai Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan tumpuk 3, nyampe Brebes tuh.
Kenapa? Pulang mudik enak ketemu sama keluarga. Setelah kita acara 40 hari di rumah almarhumah hanya Haja Royani, kita semua bakal pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak gak? Enak, bau besek. Enak. Setelah kita tinggal di dunia ini, kita bakal pulang kemana? Pulang ke rahmatullah, ke alam barzah. Enak bang. Nah lu kata enak takut besok. Lempengan ini ngomong enak berada berat di hati. Ada yang ganjel. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Itu yang bikin ganjel. Kalau kita udah bekal cukup, insya Allah. Makanya nih malam kita lagi ngumpulin bekal. Buat oleh-oleh. Berangkat kemana? Berangkat ke alam selanjutnya. Berangkat juga kagak ada bekal, namanya nekat. Yang namanya di perjalanan banyak pemeriksaan. Saudara berangkat juga dari ujung Malang ke Surabaya, kagak bawa ongkos, duit kagak, makanan kagak, jalan aja ngayap. Itu pasti sengsara di jalan. Ngapa? Kebelangsa. Banyak pemeriksaan. Oleh sekarang pemeriksaan vaksin. Wah, mana aja pakai vaksin, sertifikat. Udah vaksin guru? Udah, guru Munsir udah vaksin. Guru Ngoplek udah. Guru mau wajib vaksin. Saya udah 3 guru. 3 kali saya vaksin. Campak, cacar, sama polio. Itu bukan vaksin itu ya. Iya orang guru. Ya Allah. Jadi berangkat juga kagak ada bekal, pemeriksaan banyak di jalan, sampai belum tentu ya enggak sengsara di jalanan. Kenapa? Karena bekal. Makanya kita yang lagi masih hidup nih ngomongin bekal, kita ke bekal kumpulin. Jadi sekarang lagi ngumpulin bekal nih bang, biar banyak bekal kita. Ngapa? Enggak selamanya. Dunia kan cuma transit. Terminal ini yang namanya terminal enggak boleh lama-lama. Orang kalau di terminal enggak lama-lama. Mau ngapain di terminal? Mau dagang asongan? Terminal enggak pernah lama. Makanya kita bakal dipindahin lagi. Sebelum tinggalnya kita di Jumalang, tinggalkan jauh mana? Alam arwah. Ruh diciptakan oleh Allah, jasad belum diciptain, ruh manusia sudah diciptakan oleh Allah. Maka ruh manusia nih kita semua ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Maka ruh manusia menjawab, bala syahidna ya Rob, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Artinya apa? Kita sudah tekan kontrak di hadapan Allah di alam arwah. Udah ada tekan kontrak perjanjian di hadapan Allah, tertanda Ustadz Aang. Ada tekan kontrak, materainya 10.000, 6.000 gak zaman guru yang laku. Semua kita tekan kontrak di hadapan Allah, nggak kekal di alam arwah, dipindahin lagi sama Allah, alam arham, alam kandungan emak. Berapa lama di situ? Ada yang tinggal di perut emak kita 7 bulan. Maka orang lahiran 7 bulan tuh umur usianya tua, udah tuh kandungan 7 bulan. Naik 8 bulan balik muda lagi, naik 9 bulan balik tua lagi. Jadi umur 7 bulan bukan prematur lahir. 4 bulan 10 hari aja udah hidup kita dalam perut. Nendang kencang banget. Mana tendangannya kencang. Emaknya sampai kewalahan. Tendangan Cristiano Ronaldo. Mantan pemain Real Madrid. Yang nomor punggung 7. Pindah ke Juventus. Sekarang pindah lagi ke MU. Manchester United. Nah, boleh ngapalin bang. Kencang tendangan, emak keseksa. Nyundul tuh bocah, ada sundulannya kencang. Kayak sundulan Charles Puyol. Mantan pemain Barcelona yang nomor punggung 5 bang. Mukanya kayak Barry Prima, gondrong. Kalau udah dapat umpan menyerang ke depan dari assist dari Iniesta, langsung disundul gol, cakep, kepalanya kegepeang. Hidup kita tuh
9 bulan di situ hidup kita bang, kagak ada jendela, kagak ada pintu, erang-erang kagak ada. Ngerti erang-erang? Tuh, nggak ada. Ternyata nggak lama di situ kita 9 bulan keluar lagi kita, brol dipindahin kemana? Ke Jumalang. Pindah kita kemari. Berapa lama di sini? Cuma Allah yang lebih tahu. Ada yang tinggal di dunia ini 1000 tahun, ada. Ada yang 950 tahun, ada. Ada yang cuma 20 tahun, ada. Ada yang cuma 2 hari. Ada yang tinggal di dunia ini 63. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatah tinggal di dunia 63. Maka beliau sempat ngomong, apa kata beliau? Umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Maka yang malam itu udah 62 tahun 11 bulan. Lalu nyontoh Nabi 63 doang tuh. Makan yang enak-enak, jangan pakai pantang-pantang, embat aja udah. Sebulan lagi, syukur-syukur dapat bonus. Tuh. Segitu jatah kita. Maka kita di alam arwah berjanji untuk melakukan ibadah, mengakui Allah Tuhan kami. Buktikan di mana? Di alam dunia ini. Makanya umur bang, kan ngomongin umur kita nggak tahu. Engkong saya ngomong, tong lu jangan belagu. Jadi orang umur manusia mah kagak banyak. Kok nggak banyak kong? Iya, nih kita hidup di dunia umur kita cuma 7. Lah kok 7 kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Asal napas keluar kagak masuk lagi juga habis udah tong, segitu doang udah. Tuh kata ngkong saya, iya, ternyata yang dekat dengan kita bukan anak, bukan bini, yang dekat banget sama kita kematian. Man sebabnya aja lain-lain bang. Ada yang ketiban pensil mati, ada po. Nah, 2 kontainer. Ya Allah. Ada teman saya lagi ceramah, panggung baru assalamualaikum, mati. Angin kencang, hujan gede, tiup angin, ketiban salon, mati. Untung salon taruh sono. Tuh. Kenapa? Sebabnya macam-macam. Maka kita sebelum datang kematian, orang yang cerdas menyiapkan dirinya apa? Amal kebaikan-kebaikan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Nya Haja Royani udah dipanggil duluan. Kita lagi nungguin, pasti bakal nyusul. Ngomongin mati kita udah pada paham semua bang. Emang udah tahu bakalan mati, udah tahu bakalan mati. Cuman kita kan kagak tahu kapan dan di mana kita bakal mati. Itu yang kita nggak tahu. Maka kita sebelum datang kematian, matinya datang dadakan, siapin dari sekarang apa? Amal kebaikan-kebaikan kita. Orang mati bukan bawa amal. Kalau bawa amal mah enak bang, yang cakep-cakep aja kita bawa, kita pilihin, yang jelek kita tinggal. Tuh kalau bawa. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ngikut, yang bagus pun ngikut. Kesempatan Allah kasih saat lahir ke muka bumi ini, kita menangis ketika bayi tumbuh ke anak-anak, tumbuh ke remaja, tumbuh dewasa, menjadi akil balik perintah yang telah dilakukan oleh Allah. Perintah buat kita laksanain ketika sudah mukallaf melaksanakan ibadah. Di situ dihitung semua amal kebajikan kita, dimulain di situ, ngumpulin amal soleh. Yang namanya manusia, ada yang ngomong, Ustadz, manusia kan tempat salah, tempatnya dosa, tempatnya salah, tempatnya lupa. Ada yang ngomong begitu. Kalau selalu lupa, itu namanya orang yang sengaja. Kalau lupa mulu, namanya enggak sengaja. Emang sengajain sama dia. Artinya apa? Ini merupakan filter buat kita, nasihat buat kita. Kematian menjadi nasihat. Orang kalau udah disebut mati, kata yang hidup, padahal yang ngalamin pindah. Nya Haja Royani kan pindah doang ini. Beliau semasa hidupnya, kita yang masih hidup disuruh sebutin kebaikannya. Makanya Al-Imam Abu Duraid bilang, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawa'a. Orang kalau udah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada.
Maka bikin cerita yang bagus-bagus buat orang yang kau tinggalin. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita nggak ada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Makanya kita lagi bikin cerita. Almarhumah udah jadi cerita, maka disuruh yang hidup nyeritain yang cakep-cakep. Jangan nyeritain kejelekannya. Kita ini lagi bikin cerita yang bagus-bagus, ngumpulin amal soleh, ngumpulin cerita yang cakep. Ntar kita mati diceritain yang cakep-cakep aja. Alhamdulillah, itu kita pengen bang diceritain begitu. Bikin cerita jangan itu mulu. Ceritanya jelek mulu itu mulu. Kebaca banget asal datang nih orang. Karena ada teman kalau lagi udah ya jadi datang, asal jadi datang udah dah ya. Keluarga seru udah pindah kabur kita. Ada orang teman yang kita tunggu-tunggu kemana kita cari. Agak ada dia tumben nih ya Allah. Ada rasa kangen. Tapi kalau ada orang kita lagi anak-anak kumpul kongkok rame-rame. Yang nggak lagi asik-asik jen nongol. Ya nongol rusak dah dia nih. Bener kan bang? Ada kita kepengen begitu. Pengen apa? Pengen cerita yang cakep, kebaca ceritanya. Jangan cerita yang jelek-jelek mulu. Yang bener mah perempuan mulu, laki masalah mulu. Besok kita bikin ceritanya bang, jeritan hati sang suami. Puyeng buat kita kan tahu sendiri. Emang orang puan tahu kalau kita lagi puyeng? Kagak, kita nggak ngomong. Berangkat gelap, pulang gelap ya bang. Wih kerja kaya kagak, utang numpuk. Pulang yang penting bawa duit. Bini mah taunya ada duit, bener bang? Lah sehebat-hebatnya emak ada juga capeknya. Punya anak kecil tengah malam lagi melek aja anaknya. Loh capean udah ngomong tuh balu mana tuh balu ini ya Allah udah sengkleh banget ini ya capek banget aki-aki aja kemana tahu. Oh balu sini apa bantuin gue ini udah ngantuk buat bocah bagaimana kek caranya biar tidur ini. Lu apa orang laki akal lu banyak takut-takutin kek tuh. Orang laki akal lu banyak keluar rumah ngempet pojokan jendela. Emaknya ngomong tidur neng ada anjing tuh di samping. Tidur tuh lah bocah ketakutan tidur lah padahal kan lakinya di anjing-anjingin itu sampai segitunya orang laki mah bang pengorbanannya. Makanya po jangan kita ngongsok mulu melaki nih masya Allah tuh cerita kebaca semua. Kita pengen cerita yang baik. Orang yang ceritanya cakep-cakep, ayo mumpung masih sehat manfaatin. Kita ngapain? Ngaji. Ada guru kita banyak di sini, masya Allah. Tadi udah dibilang itu Bang Ustaz Haji Rafiuddin, ujung Malang memang kota santri, kampung santri. Apaan semua juga di situ dilalap semuanya. Ngaku di mana-mana kan keluaran At-Taqwa, udah bang diterima. Apalagi kalau kita ngelancong, ya mana yang Jumalang lu, udah dah masuk sini masuk coba. Tuh besok bawa motor Ninja, ganti lagi besok lagi bawa motor NMAX. Tuh lo calon mantu gue bocah pacaran, enak kita lihat motor cakep-cakep, ganti-ganti mulu, agak taunya Gojek. Ya Allah. Tuh, kenapa? Udah terkenal. Di sini banyak guru-guru kita, masya Allah luar biasa. Ada guru Aang, majelis silaturahmi guru Aang malam Selasa tuh. Itu jamaahnya saya udah 2 kali bang ke situ. Banyak berbocah. Bocah mana mulu itu? Saya nanya lu bocah mana? Bocah jauh sono. Oh lu mana? Lu mana? Jumalang bocahnya mana? Belum nongol. Katanya entar kali begitu. Iya makanya dukung yang muda-muda. Ya artinya apa? Entar kan guru-guru kita tahu sekarang. Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali udah mewariskan ilmu begitu banyak. Generasi begitu banyak. Lulusan At-Taqwa begitu banyak. Buya Zayadi Muhajir begitu banyak santrinya lulusannya jadi orang semua dikaderisasi semuanya. Artinya apa? Ada kesempatan. Ayo dukung guru Aang pengajiannya. Bang Haji Nung juga tuh punya yayasan apa tahu dia. Orang dia mah orang saya lihat mulu. Iya orang di statusnya apa aja di videoin. Benar guru Haji Nung mah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di sini ada pengbuah orang tapi aktif gitu lihat ya Allah orang agar capek-capeknya mengaji nung di mana aja ada. Artinya apa? Ada kaderisasi. Ayo silakan kan begitu. Yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bang, beliau Rasul pandai menginventarisir potensi. Ini bahasa keren tuh. Paham gak po? Saya mengikutin aja. Tuh Rasulullah berjuang bang, masya Allah.
Itu apa? Pandai menginventarisir potensi. Beliau punya sahabat yang terkenal ada 5. Ada siapa? Yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar. Siapa beliau? Orang tua. Merangkap mertua, merangkap sahabat. Tempat Rasulullah curhat dan tukar pikiran. Pengen maju, anak-anak muda sini, jangan lepasin orang tua. Minta nasihatnya. Kenapa? Orang tua punya asam garamnya, udah banyak makan asam garamnya. Minta nasihat, arahannya kan cakep. Nyari orang tua yang bagaimana? Orang tua yang bijaksana kayak Abu Bakar. Jangan orang tua yang gede ambek. Iya, ada orang tua gede ambek bisa nyalain doang. Anak muda salah itu loh. Yang bagaimana? Yang benar bagaimana, Kong? Aku juga bingung. Nah, ini yang bijaksana ngasih solusi. Tuh, ada kudu pengen maju. Guru Aang pengen maju, kudu ada orang tua. Ngaji Nung kudu ada penasehat. Jangan nyari penasehat. Penasehat bukan penasehat. Tuh. Yang kedua ada siapa? Ada Umar bin Khattab, jawara jenderal, berani berjuang buat Islam. Setan aja takut masih ada Umar. Luar biasa. Di sini kudu ada Umarnya. Anak muda ngaji loh. Kalau dia gangguin laporin sama gua bacok batang lehernya. Mesti begitu. Galak, tegas buat kebenaran. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa ini? Bangsawan, hartawan, bisnismen. Duitnya banyak, hartanya banyak buat perjuangan dakwah Rasulullah. Ini nyari Utsman rada susah di kampung kita. Donatur bang, bujrag lah. Kalau udah donatur, ayo toh ngaji semua. Lu bikin acara apaan? Ngaji, maulid, pengajian, semuanya minuman, makanan, gue yang supply. Mantap begitu. Ini pelit banget jadi orang kaya najong bener dah. Nyari Utsman yang rada susah. Kudu ada Utsmannya. Yang keempat ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Anak muda, sosok seorang pemuda yang gagah berani, yang ilmunya luar biasa, berani berjuang, masih muda. Kapan? Dibuktiin oleh Sayyidina Ali ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Rumah Rasulullah dikepung, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Luar biasa. Sebelum datang hijrah, perintah hijrah kan Rasulullah bilang, ada sahabat nanya, ya Rasul, kita di Mekah udah dimusuhin ini, udah kagak aman ini Mekah, ayo kita hijrah. Ntar dulu kata Nabi, perintah hijrah belum datang. Setelah datang perintah hijrah, ngomong tuh Rasulullah, wahai sahabatku semuanya, perintah hijrah telah datang. Oleh karena itu kalian berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Rasulullah kapan berangkatnya? Saya belakangan. Kok belakangan Rasul? Bareng aja rame-rame. Apa kata Rasulullah? Kalau saya bareng rame-rame, kita bakal nggak aman. Kenapa? Karena kita dikejar terus. Karena target utama saya yang akan dibunuh. Target utama saya oleh mereka orang kafir Quraisy. Kalian berangkat lebih dulu. Mekah udah nggak aman. Biarkan saya di Mekah menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang mantap. Nih. Lihat Sayyidina Ali luar biasa. Mau hijrah malam itu, rumah Rasulullah dikepung. Di rumah Rasulullah 3 orang. Ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ali, gantikan tempat tidurku. Tidur di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar oleh mereka kamarku. Target utama aku yang akan dibunuh. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Jawabannya mantap. Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela buat mati. Anak muda soleh jawabannya mantap. Coba anak muda pinter, kagak begitu jawabannya bang. Li, gue mau berangkat nih ya, hijrah sama Abu Bakar ke Madinah. Lu tidur di kamar gue, Li. Jagain nih sini kamar ya. Kan ntar yang mau dibunuh lu, Li. Anak muda pinter nyautin, jangan saya ya Rasul. Wah, Abu Bakar yang tuaan. Tuh, beda. Artinya apa? Kudu ada tuh berjuang. Yang kelima siapa? Ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa beliau? Sosok seorang perempuan yang luar biasa. Hartanya, jiwanya, raganya habis dikorbankan untuk perjuangan Rasulullah. Kita berjuang kudu ada perempuannya, kudu ada Khadijahnya. Ini yang penting ya, bukan sekedar Khadijah tapi beliau ada Aisyah. Makanya dari itu kalau Khadijah udah punya, tinggal nyari Aisyahnya. Ya, yang jinung ya. Iya, nyari Aisyahnya. Kalau beliau mah PPKM, jinung PPKM, pengen poligami, kurang modal. Iya, sama kayak kita nih bang. Lagi bikin apa? Bikin cerita. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan bang, Masya Allah luar biasa. Udah ketahuan. Makanya orang yang suka berbuat baik, berbuat amal soleh, udah jangan lama-lama. Karena Allah sayang, begitu sayang, dicabut. Pulang duluan, pulang. Pulang duluan. Pulang.
pulang duluan. Tuh. Yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, Israel lu pegang bang. Malaikat maut udah pegang catatan, laporan kepada Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini suka berbuat amal soleh. Izin ya Rob, saya nggak bisa sembarangan menyabut nyawa orang yang suka berbuat amal soleh. Saya mohon izin dan arahanmu. Apa kata Allah? Kau cabut nyawa orang itu. Coba dimulai dari tangan. Dicabut dari tangan ternyata berat. Dilihat tangannya bang, sehatnya nih orang, sering sedekah. Tangannya pemurah. Tangannya enggak pelit, enggak medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning bol nontot nggak ada. Orang kalau udah pantat kuning bol nontot udah parah. Parah. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Tuh. Orang kalau udah pelit parah bang. Begitu modelnya. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perut lapar, mikir-mikir. Gue beli nasi goreng, habis nih. Jangan. Habis nih ceban duit ini. Kalau gue beli nasi goreng, bener dah. Jangan. Jangan, bang, jangan dibeliin. Bener duitnya utuh ceban, tidur utus pada ngambang. Tuh orang kalau udah pelit. Makanya orang tua dulu kan ngajarin begitu bang. Lu jangan pelit dong, kalau ada bagi, jangan serakah. Dulu kita diajarin begitu bang, memang masih kecil. Emang keluarga banyak, anak banyak semuanya. Kita lagi makan enak-enak, ditepak sama emak, tinggalin adik lu. Jangan serakah buat makan. Emang zaman makan susah. Anak 13 nyak di rumah. Ya Allah bang, mandi rame-rame. Satu anduk 6 orang dikelilingin. Emang zaman itu zaman peceklik, emang zaman merekat, masak susah, zaman susah ya bang, gila. Nasi sekepel ditaruh di piring, itu di piring diliatin aja. Emak kita bagaimana caranya biar banyak ini ya, biar babar. Gila akalnya emak kita, dia petik daun mengkudu. Mengkudu 3 bakul dia iris. Gila ditutup, diuruk tuh bang, digoreng jadi satu. Lu akal uruk itu nasi memang kudu. Makan berebut rame-rame lah, hidup sampai sekarang. Tuh orang tua dulu kreatif bener, masya Allah. Makanya luar biasa dah, sampai segitunya mak. Jangan serakah. Apa mas serakah mulu? Bang jangan pelit, bagi-bagi. Makanya sembahyang Jumat suruh ngantongin duit tuh di baju koko. Itu orang tua. Ingat kita masih kecil, tong nih duit sembahyang Jumat, kantongin di baju koko. Ntar kalau ada kotak masukin. Tuh diajarin dulu masih kecil begitu kita bang. Sekarang gak, kita jarang ngajarin anak kita begitu. Membabanya begitu. Hidup buat yang Jumat udang-udang kayak buan Vespa, sorban, nyengser, Allah, tasbih kayak biji pinang, dari krosok. Wirid mantap buat subhanallah, kotak masih jauh, subhanallah, kotak udah dekat, astagfirullah, kotak udah jauh, alhamdulillah. PA tuh dia. Bel duitnya banyak banget itu. Ada cepean, gocapan 20, ceban, goceng, ada yang 2.000, ada yang 1.000, duit di kantong recet banget semuanya ngomong. Kata yang cepek, gue nih yang merah, dicomot gue pasti ini masukin ke kotak. Yang gocap nyeletuk kegedean luy. Lu mah lain, gua nih yang biru yang diambil, yang gocap pasti gua. Yang 20.000 ngomong, lu kegedean masih, lu buat beli paketan, gua 20.000 pasti gua dikasih. Yang ceban nyaut, lu kegedean 20, lu mau beli beras 2 liter, gua nih yang ceban. Yang goceng krem, yang krem tuh ngomong gua. Lu pada ngomong apa sih? Yang 2.000 yang abu-abu, pada ribut mulu lu, pasti gua yang diambil. Yang 1.000 kagak ngomong bang, diem aja. Tuh ribuan ngempet pojokan kantong. Ya Allah, pas mendusin tuh ribuan dicolek. Nah bocah ribut banget nih pada lu. Oh, tetep aja ntar gue yang dicomot tuh, kata yang 1.000 ngagul dia pasti comot. Apa gue kata, gua yang diambil. Ribuan tuh kumpul buat bang, dekil buat deh, lempengin bengkok lagi, diurusin mencong lagi, mau masukin kotak. Doanya banyak banget, ya Allah panjangin umur si Allah, berikan berkahan ya Allah, masuk surga ya Allah. 1.000 kata kumul, dekil surga lagi lu, kata malaikat. Ya Allah pelit medit, gak kuat Israel nyabut dari tangan orang yang suka berbuat amal soleh. Dari tangan gak sanggup ya Rob, dari mata coba dicabut, dari mata berat bang, Israel gak sanggup. Enggak kuat ya Rob, saya enggak kuat. Periksa matanya, diperiksa masih segernya nih orang. Matanya sering nangis di keheningan malam, sering munajat SLJJ tengah malam, sambungan langsung jarak jauh, ngobrol tengah malam, orang pada tidur dia curhat sama Allah. Rajin angkat tangan, kalau rajin angkat tangan Allah turun tangan. Tuh perhitungannya, masya Allah. Matanya nangis di keheningan malam, ngobrol tengah malam enak, bebas roaming, dapat pritok. Mau dapat berapa giga paketan di situ ada semuanya, luar biasa.
Matanya sering lihat kitab waktu ngaji, padahal nggak bisa baca kitab. Orang ngikutin teman-temannya aja pada bawa kitab. Gurunya bawa kitab, temannya bawa kitab, yang ngikut. Gurunya kebet, dia liatin tuh kitab. Temen nyolek, halaman berapa sih mang? Gue lagi liatin aja nih. Dia liatin doang tuh kitab. Matanya nggak kuat, dicabut nyawanya dari mata. Ya Rob, dari mata nggak sanggup, cabut dari mulut. Dari mulut berat juga. Mulutnya sering zikir, sering keluar kalimat thayyibah, sering baca sholawat. Ya Allah, enak. Lidahnya licin berbuat amal kebaikan. Nggak kuat ya Rob saya. Udah ya, saya kagak cabut, saya tunda aja. Jangan, tanggung dari kaki. Diembat dari kaki, ditarik sama Israel. Berat juga. Ya Allah, kakinya dilihat, sering datang ke majelis taklim, kumpul di pengajian, duduk bareng sama ulama. Makanya 40 hari sebelum kita mati, Israel udah ngetes lewat kaki kita. Tuh yang rematiknya sering angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh, Israel lagi ngetes. Tarik sama Israel, dilepas lagi, ditarik, diulur lagi. Ini yang kesemutan juga udah banyak kayaknya nih. Banyak bang, itu lagi ngetes. Ya Allah, nggak kuat, nggak bisa ya Rob semuanya. Kalau nggak bisa ke surga aja, kata Allah, di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah, bawa, tempelin depan orang yang lagi sekarat tuh, bawa kalimat la ilaha illallah, dibawa sama malaikat Israel. Orang yang lagi sekaratul maut dibawain, ditempelin depan mata bang, masya Allah, senyum. Kalian baca la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matanya merem, mulutnya senyum, enak meninggalnya. Diumumin pagi-pagi sama marbot di musola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Kaget orang, ya Allah, orang baik meninggal. Haji Nung kaget, Ustaz Aang kaget semua. Bang Udin mati, ya Allah, ayo buru-buru. Ditutupin kain putih yang jarang-jarang almarhum Bang Udin, ditutupin mujur ngalor pakai kain, ya Allah, kain yang putih. Haji Nung takziah kaget, nyamper aja Ustaz Aang, nyamper Guru Munzir nyok bareng, dibuka sama Guru Munzir, ya Allah, enak meninggalnya, senyum. Pulang, Guru Munzir pulang di jalanan ngomong sama Jinung, Jinung, si Udin kayak kagak mati ya Bang Haji. Ya Allah, kita pengen mati begitu. Itu ngapa ngomong pelan banget Bang Haji? Emang belum makan, lapar. Yang takziah datang semua, Guru Aang rombongan dikawal pakai motor. Tahlil, minggir, wah, pasukan MS lewat, bu, depan, mantap bener dah, bu, pas keluar, wah, Guru Aang, kirain pasien COVID, orang pakai ambulan, kirain ambulan, bocah ngiung. Ya Allah. Takziah, tahlil banyak, rombongannya semuanya girang, keluarga didateng. Kenapa? Yang meninggal orang baik. Tapi sebaliknya yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, dikasih nikmat kesempatan oleh Allah, panjang umur bang, umurnya panjang banget, sampai panjang banget umurnya dia, kalah yang lain temennya. Orang udah pada mati, dia doang belum. Umurnya panjang tapi nggak pernah berbuat amal soleh. Rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, rumah dekat musola kagak pernah nginjak musola, ama pengajian rada gedeg, ama ustadz rada benci. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu botol bang, kenapa lehernya kecil? Karena dicekekin mulu sama dia. Tiap malam dicekekin. Nggak pernah berbuat amal soleh, duit banyak, pelit, medit, sama anak yatim, kejamnya 17 setan. Israel diperintahin, cabut nyawa itu orang, ya Rob. Dari mana? Ya Rob, dari mana saya cabut? Udah kata Allah, jadiin satu semua. Mata, tangan, kaki, mulut dijadiin satu. Berubel, saking sewatnya Israel. Itu orang tarik bang, berubet. Allah lagi duduk di pos angsip, berempat-empatan sama temennya, kerak. Matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Haji Nung kaget lagi takziah disingkap. Ya Allah, uka ini serem meninggalnya. Haji Nung nggak mau tahlil, emang apa Haji Munzir? Gua takut dimediin pulang tuh, serem mati.
Anak yang paling tua ngomong lempengan pala, bapaknya ini ngomong pala, ngomong, maafin bapak. Anak kepala kumpul semua ngeliwang, maafin bapak ya. Anaknya nangis bang, nangis kenapa? Ingat kejelekan orang tuanya nggak pernah ibadah, nangis. Amil dicari, Amil mana sih mang? Mang Amil panggilin apa mang? Buruan mang. Amil mandiin apa Mil? Buruan Mil. Emang nggak bisa ngaji, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya siapin anak biar bisa ngaji bang dikit. Anak banyak itu jangan semuanya pinter, sisain satu bego. Yang di mana-mana pinter semua, ke luar negeri, ke Amerika, ke Jepang, sisain di rumah atu yang bego. Bego tapi bener. Daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener. Dibeliin motor ninja kagak mau, diajak ke mall kagak mau, jalan-jalan kagak mau. Maunya apa? Mau nemenin emak aja di rumah sini. Kalau disuruh-suruh emak ke warung saya mau. Tuh si bego tapi bener. Emaknya sakit dia borein balsem. Depan belakang borein semua. Emaknya sampai kepanasan. Emaknya sampai teriak, panas neng, panas neng, panas. Emak panasan, diambilin payung. Lu bego. Emak kepanasan, mak dipanggilin payung, diambilin payung sama dia. Tuh. Tapi yang di mana-mana kagak pulang karena nggak mengerti ilmu agama, yang di luar negeri, dia di rumah luar biasa. Warisan buat dia semua, bisa ngaji. Alhamdulillah. Ngaji. Panggilin Amil apa buruan, kata anak, mandiin Mil, buruan Mil, mandiin Mil. Dimandiin sama Amil tuh jenazah. Mayat dimandiin dari atas kepala sampai kaki, digosokin badannya, digebegin pakai sabun, ditekan perutnya bang biar sisa mencretnya keluar. Lagi ditekan perut, ada yang nanya, ya benar Adam, aina badanukal qawim, mana badanmu yang dulunya kuat? Kagak bisa ngomong apa, kutik-kutik apa-apa lu, enggak bisa bergerak lu, hebat banget lu, enggak bakalan lu udah begini enggak bergerak, mati. Mulut kita dikorek, dibersihin sama Amil. Ada yang nanya dari atas lagi, ya benar Adam, aina lisanukal fase, mana lidahmu yang dulunya fase? Sekarang lu nggak bisa ngomong apa-apa. Rapi kita dimandiin bersih, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, pala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih, dibungkus lagi pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal tuh bang. RT masuk kurung batang mati teh, RW mati we. Ustadz bagaimana? Mati tadi. Semua masuk kurung batang. Kendaraan terangker sedunia. Supirnya banyak, penumpang cuma satu. Digotong Bismillah wa ala millati Rasulillah. Mau kemana bang? Pindah. Lalu udah pindah aja, kontrak habis. Yang nganter ke kubur 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga, harta, amal. Antar kita 2 balik pulang, enggak nemenin keluarga, enggak nemenin kita. Bini yang katanya sayang buat sama kita, enggak ada bang. Waktu pacaran kita berjanji di bawah pohon sengon, bini kita ngomong di bawah pohon sengon, apa artinya hidup ini tanpa dirimu beb? Kita sehidup semati beb, bullshit, enggak bisa nemenin. Bini kita enggak nemenin, enggak bakalan. Laki apalagi po, ya, sedihnya laki kita. Paling 7 hari, ya Allah, siapa sebulan udah bisa nyanyi laki kita, enggak nemenin. Lagunya lagu duda, barulah 1 bulan, nggak bisa. Laki tuh, anak saya banyak Ustadz, pasti ngikut temenin dia, sayang banget anak saya sama saya kan. Anak lagi bang, 40 hari doang udah sedihnya. Ingat sampai situ doang, berapa 40 hari udah nyari kamar. Nyak, kemarin bapak taruh di mana ini ya? Lemari ini girik dah nih, ya Allah, girik ya, cari udah sertifikat di sini nih tuh. Anak. Teman saya bagaimana? Teman saya banyak. Wow, saya punya teman CS kental. Mana aja berdua mulu, saya punya rokok sebatang orang potes sebelah sama dia. Nyalok bareng mulu kemana-mana, pokoknya dia mah sayang banget sama saya itu teman, kemananya berdua-duaan mulu ke. Pokoknya saya udah CS kental dah. Pas kita mati temen yang model begitu bang, nggak ngikut, nggak. Lagi diuruk kuburan kita, diinjak dia dari atas. Biar padat loh, jangan balik-balik lagi. Kuburan kita diiles-iles sama temen. Harta yang mewah nggak bakal kita bawa. Mobil mewah parkir di pelataran kubur doang. Harta yang mewah, motor yang mewah nggak ada yang kita bawa. Jangankan mobil mewah, pulang nguburin tiker ketinggalan. Tiker ambil ono ketinggalan, ambil tiker. Sampai tiker kagak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tiker yang ngikut ke dalam kubur amal kita. Kalau amal baik, orang baik, insya Allah
disambut dengan yang baik-baik. Siapa yang baik? Munkar nakir jadi baik. Enak orang baik mak munkar nakir dalam kuburan nyambut. Ya Allah, ngajak kongkok munkar nakir sama orang yang baik mak enggak serem mukanya. Lu nyampe Ji. Tuh, sehat alhamdulillah. Malaikat roman-romannya orang ujung lu. Iya, ini masih mana? Ujung Malang. PPKM masih berlaku? Enggak ada yang pakai masker udah di sana. Enggak pakai masker. Iya. PPKM bagaimana? Enggak ada PPKM, hajar terus. Iya Ji, lu mau ngopi? Tuh ditawarin kita. Ngopi Ji, ngopi ya. Tuh. Sediain munkar nakir baik bang. Pas nanya begitu langsung dah Ji, gue mau nanya sama lu ini ya. Lu jawab ya. Tuh kata munkari. Marobuka, siapa Tuhan kamu? Kita jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah lu gapa amat ya. Dari aku akan nanya lagi dah. Merat bang, udah munkar nakir. Kata nakir, Kar merat nyok. Lu OTW, ya udah kita OTW berangkat pergi. Datang puan tinggi putih lo bang, udah kagak nemu, udah nggak kebayang tumpuan, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong dia banget, lehernya leher soang, bisa nyium muter, ciusnya cakep banget, enak, matanya bijinya aja gede kagak kecil kagak, bibirnya kayak ada 5 di belah 4, kalau 5 di belah 2 kegedean, kalau kegedean doer, masa bidadari doer, nggak ada. Nanya kita man anta, ditanya tuh, kita nanya tuh orang cakep banget, man anta lam arafid dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakep anda? Orang itu menjawab ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Sebaliknya yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, munkar nakir udah paling getap, mati jam 7 jam subuh udah nungguin di kuburan munkar nakir. Wah, kapan sih buruan bocah dimasukin? Wah, pasti masukin di dalam kubur. Nah, nyampe juga lo. Emang gue lagi tungguin lo. Nah, gimana nih Kar urusan? Udah Kir, lo duluan. Coba nanya, nakir nanya. Maro buka, enggak nyaut. Bagaimana Kir? Agak nyaut Kar. Budak kali ini orang. Ini dia tungguin, ya udah gantian lu nanya, maro buka agak nyaut, gini aja Dakir. Ini orang agak nyaut kita tanya, lu ambil pentungan, bagi tugas dah. Oke lah kalau begitu. 86 berangkat nakir ngambil pentungan, OTW naik Grab berangkat. Kagak nyaut hajar Kir, sikat Kar. Maro buka kagak nyaut, gede buer langsung bang, sendi-sendinya mental, kulit mental, tulangnya mental, sendi-sendi mental, tulangnya mental. Lu ngapa bocah? Tulang mental, kulit copot, hancur semua. Baru teriak dia merasa menyesal bang. Itu orang teriak yang digedikin munkar nakir. Apa teriakannya? Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin apa sih dunia saya, balikin sedunia, balikin saya ke dunia bentar aja, bentar saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu, budak lu ngaji nggak pernah ngaji. Ustadz lu mau ngomongin, ustadz lu kata-katain, ustadz lu gosipin. Makanya kita disuruh banyak-banyak bertobat. Kita punya salah, banyak punya dosa, disuruh banyak-banyak istighfar, bertobat. Artinya apa? Sesuai doa-doa yang kita baca. Apa yang kita baca? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka malam ini Nyahajah Royani, anak cucu mantunya luar biasa. Doain, ngundang guru, teman banyak semuanya yang hadir kesempatan malam ini. Ini merupakan kegembiraan almarhumah. Datang begitu banyak orang, anaknya kompak semuanya. Dari mulai 7 hari udah rapat itu. Kita 40 hari, bagaimana ini ntar? Iya udah, ntar urusan 40 hari dah. Ntar kalau udah 2 minggu udah kita rapat ya. Ke musyawarah keluarga semua. Karena anak cucunya ilmunya ada. Dia musyawarah mau bikin 40 hari. Siapa yang kita undang? Udah guru kita bilangin. Nah, kapan? Udah itu 12, 14 aja dah, tanggal 14. Oh iya dah, 14 apa? September. Siapa yang kita undang? Mereka kan 7 hari. Tilek kagak bisa. Hanya kata bini, kalau kata abang ya udah
Tile lagi suruh gitu. Kali bisa dia, lu datang ke sono. Saya udah 3 kali mang ke sono nggak ketemu orang gitu. Tapi udah agendain, udah ditulis. Ya udah, ntar juga jadi datang yang lu undang Tile. Ya udah siapin dah. Dia kira-kira berapa ya? Tuh, kalau kata adenya, udah urusan setile gua. Lah anak yang ketiga, keempat mantu ngomong, ya emang gua kagak kerja ini, lagi begini kena PHK. Biarin dah gua bantuin gelarin tiker aja. Tuh, apa pahalanya ada? Nggak ada bang, ruginya kita ngurusin orang tua. Makanya orang tua bang, kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua kita. Kagak bakalan ketebus. Kenapa? Orang tua beda sama kita. Makanya orang tua kan apa-apa membuat anak mulu bang. Dikit-dikit buat anak, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak. Bener bang? Apa? Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Ninggalin matinya aja orang tua, ninggalin tanah, ninggalin sawah, ninggalin banda. Kita yang ditinggal-tinggalin kan jual-jualin doang. Bener kan? Kebanyakan begitu. Jangankan kita nambahin banda orang tua, jagain aja kagak bisa. Lihat orang tua kita, anak banyak, matinya ninggalin tanah sawah, bandanya banyak, buat anak cucu mantunya disiapin. Makanya orang tua sayang buat sama anak. Sebagai tanda bakti kita sama orang tua, kan kita udah diseru mulu kita. Kapan? Waktu yang tepat, momentum kita. Selain sehari kita minta maaf mama yang masih hidup orang tua kita, suruh ziarah, datang kita ke kuburnya. Apalagi momentum lebaran, luar biasa bang. Suasana lebaran tuh kalau malam takbiran, udah suruh aja bini kita, Neng bawain makanan sono, nyak apaan kek, mau lu masak apaan nih? Ada tupat ini bang, bikin tupat doang mau opor, lu anterin sono. Tuh berangkat bininya, anterin. Assalamualaikum nyak nggak takbiran. Assalamualaikum. Lu tuh iya nih nyak nih lebaran nggak bikin apa-apa, mentupat doangnya ini sama opor ayam. Emang lu pakai bagi gua, emang lu udah tinggalin anak lu tuh. Orang tua masih mikirin cucu, mikirin anak kita bang. Lu pakai bikin opor ayam, emang lu punya ayam? Aunya laki siapa? Laki saya tuh ayam siapa tuh dia potong. Ya Allah, masih mikirin cucu. Makanya anak orang tua nih kalau udah punya anak, punya cucu, sayangan cucu mana? Lebih sayang mana anak dia sama cucunya? Mana buktinya? Itu film Sidul. Si Mandra, kesian banget Mandra. Yang disayang atur mulu sama Sidul. Sidul beli motor, atur nih budain salon. Mandra 50.000 duit buat beli celana. Kagak dibagi-bagi, biarin adik gue makan nih, adik gue makan. Ngamuk udah Mandra. Orang banyak begini kalau ada yang nyenangin, nyakitin semua. Kan Mandra begitu. Sian banget si Mandra. Kenapa? Sayangan cucu. Lebaran pertama yang kita datangin siapa sebagai anak? Orang tua bang. Bayangin 7:30 kelar, 8 kelar. Berangkat, ajak Eneng, dandanin anak lu, pakein baju baru semua. Kita lebaran rumahnya, berangkat. Assalamualaikum, nyak. Assalamualaikum, mbak. Ki-aki di dapur berdua sama nenek. Assalamualaikum, nyak. Mbak, ya, Ki-aki kemana ini ya? Assalamualaikum, salam. Lu tong, iya nyak. Saya datang lebaran kemarinnya. Lebaran pertama air mata cetek banget bang. Maafinnya, ngomong sambil nangis kagak jelas ngomong. Nangis bang saking salahnya sama orang tua. Nangis dari 7:30 sampai 11:30. Mau kelamaan nangis ya lapar. Lapar bangetnya ininya saya. Emang belum makan yang lu? Iya makan. Malam kan emang bini lu yang bawain tupat sama opor. Dia tuh makan tuh. Nah, anak sial dangkalan kan. Dia yang bawain, dia yang makan. Ya Allah. Kita nyari ridho orang tua. Nggak ada yang, jangan kecil hati bu, buat emak, buat bapak kita. Nggak ada ruginya. Saya ingat waktu ngaji sama guru almarhum al-maghfurlah, guru kita bersama Abu Yaki Haji Nurul Anwar LC. Pengajian di Masjid Nurul Anwar kampung saya tuh, beliau bulanan setiap malam Rebo. Waktu itu menyampaikan tentang bakti seorang anak kepada orang tua. Apa kata beliau? Ingat banget beliau bilang, berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Dan lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia.
Artinya apa? Ketika orang tua sudah meninggal dunia, kita kadang sering lupa doain, lupa ngirimin Fatihah, lupa ngirimin doa. Maka dari itu batuk dulu. Kita sebagai anak, mudah-mudahan Bang, dengan kita niatin, jangan harap anak kita mau doain kita ketika kita meninggal dunia. Kalau sekarang aja kita udah ogah doain orang tua kita. Kita kepengen anak-anak kita meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Yaitu apa? Amal soleh, amal kebaikan, anak yang soleh, anak yang soleha. Insya Allah kita meninggal dunia selalu didoakan oleh mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam rangka akikah, mudah-mudahan ini juga akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Putri beliau, cucu dari Bang Ustadz Haji Rofiuddin yang namanya Ananda Zalfah, ya, bener ya? Iya gitu dah. Mudah-mudahan iringan doa kita, beliau luar biasa yang punya cucu udah 6 ya Bang Haji, udah 6 udah, alhamdulillah tua udah berarti ya. Ya, Masya Allah anak yang diakikah sehat, kelak jadi anak yang solehah, menjadi qurratu a'yun buat kedua orang tua, jadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, dan insya Allah menjadi anak yang khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya Rabbal Alamin. Udah segini karena emang udah batasin waktu, nggak boleh lama-lama. Dah ini lapar lagi, ngongkoh belum makan dah. Maafin guru ya, ini mah bukan ceramah Bang, ini ya kita kongko aja. Masih banyak guru-guru kita ilmunya yang lebih banyak, kita mah cuman bisa ngomong doang. Mungkin ada yang namanya juga ya gabus damen. Ini aja didoain, mudah-mudahan ini aja. Yuk kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita hadiahkan khusus Fatihah ini untuk almarhumah Nya Haja Royani binti Kong Haji Abdam. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua kita pula yang sudah meninggal dunia, saudara keluarga, senantiasa beliau ditempatkan di raudhah min riyadil jinan. Guru kita yang masih pada hidup, Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, ilmunya manfaat buat kita, diberikan kekuatan, kesabaran. Insya Allah anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul summa ila ruh sunan almarhumah Nya Hajah Royani binti Kong Haji Abdan wa usuliha wa furu'iha syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Maaf banyak kesalahan ngomong yang kurang sopan dari saya. Mohon maaf. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Jadi saya cukup sekian. Mohon maaf. Anak pitik dimakan tikus, sambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kek, usahain juga. Itu aja barangkali. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.